teman-teman. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih good governance itu apa? Dan bagaimana cara penerapannya di dalam pemerintahan dan lembaga swasta? Pada dasarnya, good governance merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Itu menurut Anggara pada tahun 2012. Sedangkan menurut World Bank mengartikan good governance sebagai manajemen pemerintah yang solid, akuntabel berdasarkan pada prinsip pasar yang efisien, dan mampu mencegah korupsi baik secara politis maupun administratif. Dengan kata lain, good governance dapat dianggap sebagai pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, mendahulukan kepentingan masyarakat, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik serta bersih dari praktik korupsi. Selanjutnya, prinsip good governance. Menurut Handayani 2019, menjelaskan bahwa prinsip good governance terdiri dari beberapa macam, antara lain, pertama, partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan lembaga yang sah, dengan memperhatikan suara masyarakat dan mengambil keputusan, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih hidup dan berasal dari lokalitas warganya. Kedua, supremasi hukum. Hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena itu, setiap hukum yang dibuat oleh pemerintah atau DPR harus adil, tidak memihak, dan juga konsisten. Pemerintahan yang baik dituntut untuk menerapkan hukum yang tidak pandang bulu, tidak melihat jabatan, kekerabatan, maupun materi. Ketiga, transparansi. Transparansi dalam good governance dapat diartikan sebagai kemudahan akses informasi tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat. Artinya, seluruh warga masyarakat bisa mendapatkan informasi terbaru yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan mudah. Keempat, stakeholder dapat menjadi pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program. Karena itu, stakeholder dituntut untuk berjalan beriringan dengan kepentingan yang dibangun oleh pemerintah serta masyarakat. Kelima, berorientasi pada konsensus. Pada dasarnya, kegiatan bernegara, bermasyarakat, dan pemerintahan merupakan aktivitas politik yang di dalamnya terdapat dua hal utama, yaitu konsensus dan konflik. Dengan demikian, ketika mengambil keputusan atau pemecahan masalah, pemerintah harus mengutamakan konsensus lalu berkomitmen melaksanakan konsensus tersebut secara konsisten. Keenam, kesetaraan. Semua warga masyarakat harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraannya dan kedudukan yang sama di mata hukum. Prinsip kesetaraan ini berperan penting untuk memicu dampak keadilan serta membangun ekonomi yang stabil sebab semua rakyat mempunyai hak dan juga kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri tanpa khawatir diintervensi oleh siapapun. Ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Untuk menjalankan program serta kebijakan, pemerintah harus berpegang teguh pada prinsip efektif dan efisien. Artinya, pemerintah harus memastikan setiap program berjalan sesuai dengan ketetapan yang sudah dibuat dengan penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. 8. Akuntabilitas. Seluruh aktivitas yang berhubungan dengan kepentingan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam good governance, tanggung jawab serta tanggung gugat diberikan kepada atasan dan juga masyarakat luas. 9. Visi strategis.
Visi strategis merupakan suatu usaha untuk mempertahankan eksistensi negara. Caranya dengan merancang kegiatan atau program yang dapat membantu tercapainya tujuan dari negara. Unsur good governance. Selanjutnya yaitu ada unsur good governance. Suatu pemerintahan yang baik menurut Anggara yaitu ada beberapa unsur, antara lain yang pertama, akuntabilitas. Berarti pemerintah harus bertanggung jawab atas semua tindakan serta kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada transparansi. Pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, harus transparan terhadap rakyatnya. Yang ketiga, itu ada keterbukaan. Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan tanggapan serta kritik terhadap pemerintah. Selanjutnya ada pihak yang terlibat dalam good governance. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah dalam hal ini di Indonesia sebagai lembaga eksekutif. Maka pemerintah yang bisa mengatur dinamika politik dan menjalankan hukum yang telah dibuat sehingga bisa menimbulkan kondisi yang kondusif. Yang kedua ada masyarakat. Masyarakat adalah poin utama sebab objek dalam pemerintahan dan negara adalah kesejahteraan masyarakat. Masyarakat harus bisa aktif dalam interaksi sosial, interaksi ekonomi, peran aktif dalam demokrasi, dan interaksi lainnya. Yang ketiga ada swasta. Pihak swasta berperan dalam menciptakan sebuah lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat pada sebuah daerah di sekelilingnya. Selanjutnya, ciri-ciri good governance. Suatu pemerintahan yang sudah mampu melaksanakan good governance kemudian ditunjukkan dengan beberapa ciri. Ciri-ciri tersebut antara lain, 1. Sumber daya yang tersedia atau dimiliki mampu dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung kebutuhan masyarakat luas. Kedua, adanya kesetaraan atau keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak ada yang merasa dan memang diperlakukan tidak adil oleh pihak manapun. Ketiga, adanya transparansi dalam menyajikan informasi, apapun informasi yang memang sebaiknya dipublikasikan. Keempat, pemerintah mampu menerima dan menampung setiap keluhan maupun kritik yang disampaikan masyarakat. Kemudian mencoba mengatasi keluhan tersebut satu persatu dengan baik. Kelima, memiliki visi yang strategis sehingga untuk membangun pemerintahan yang baik bisa lebih mudah, cepat, dan juga tepat. Keenam, memberikan perhatian pada masyarakat yang kondisinya memang tidak berkecukupan dan paling lemah. Selanjutnya, ada kunci keberhasilan good governance. Dalam membangun pemerintahan yang baik, tingkat keberhasilan tentu dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Berikut faktor-faktor kunci keberhasilan good governance. Yang pertama, itu ada keadilan sosial. Keadilan yang tidak hanya berfokus pada satu pihak saja, melainkan bisa dirasakan oleh semua orang. Tidak harus menjadi keturunan priai, tidak harus berlaku paling sopan, tidak harus yang mempunyai good looking baru mendapatkan keadilan. Semua orang berhak mendapatkannya agar yang salah bisa bertanggung jawab sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Yang kedua, ada modernisasi birokrasi. Birokrasi di tanah air atau mungkin di sejumlah negara lain di dunia bisa jadi perlu dimodernisasi. Ada peralihan sistem yang tadinya manual menjadi online untuk memberikan kemudahan, kepraktisan, dan transparansi akses informasi maupun layanan. Yang ketiga, pemerintahan yang kuat.
memiliki kebijakan yang memang tanggung dan menguntungkan semua pihak, terutama rakyat-rakyat kecil. Pemerintah harus mempunyai tujuan yang jelas dan bisa menerapkan berbagai kebijakan sebaik mungkin tanpa ada ketimpangan. Perlu punya kebijakan yang menguntungkan rakyat tanpa ada proses eksploitasi sumber daya yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak luar. Yang terakhir ada pemerintahan yang accountable, yakni pemerintahan yang percaya dan dipercaya. Pemerintahan membangun sistem yang setiap lembaga dan kementeriannya di bawah naungannya dan bersifat accountable, yakni bisa bertanggung jawab penuh atas tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan kepada mereka, misalnya kewajiban yang bersifat melayani rakyat, maka harus maksimal mungkin dan dibuat efektif, efisien, sekaligus transparan. Selanjutnya, good governance. Demi mewujudkan good governance di Indonesia, pemerintah sudah banyak melakukan inovasi dan gebrakan sejak era reformasi dimulai hingga saat ini. Berikut beberapa contoh good governance yang masih bisa kita lihat. Yaitu pertama, masa jabatan dirubah dari yang awalnya bisa sampai seumur hidup, sekarang dibatasi hanya sampai 5 tahun loh, dengan maksimal 2 periode. Artinya, setelah 2 kali terpilih menjadi presiden, sudah tidak dapat mencalonkan diri untuk periode yang ketiga. Kedua, pemilihan umum untuk legislatif dan eksekutif melibatkan rakyat sejak masa kampanye sehingga pemilihan suara di TPS ini berbeda dengan zaman dulu di mana pemilu diwakilkan oleh anggota DPR. Ketiga, mengubah sistem penerimaan pegawai negeri sipil menjadi terbuka dengan tes CPNS. Tes ini dapat diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratannya. Zaman dahulu, PNS sangat kental dengan praktik nepotisme, sehingga jika ada satu anggota keluarga yang menjadi PNS, anggota keluarga yang lain bisa ikut jadi PNS. Keempat, APBN dibuat transparan untuk mencegah terjadinya korupsi pada dana APBN. Dengan begini, masyarakat serta semua pihak dapat mengawasi serta melakukan audit terhadap penggunaan APBN oleh pemerintah. Kelima, membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bertugas memberantas korupsi di lembaga eksekutif dan legislatif, baik pusat maupun daerah. KPK menjadi lini pertahanan sekaligus penyerangan negara dalam memerangi praktik korupsi di negara ini. Selanjutnya ada tujuan good governance. Pada dasarnya, setiap pemerintah dari negara manapun pasti ingin mempunyai sistem pemerintahan yang baik demi memastikan negara tetap aman dan damai. Pemerintah Indonesia mengatur penerapan konsep pemerintahan yang baik melalui Permenpan nomor per 15 M-PAN 7 2008 tentang pedoman umum reformasi birokrasi materi negara pendayagunaan aparatur negara. Dalam Permenpan tersebut dijelaskan tentang tujuan dari good governance tersebut, yaitu yang pertama ada menciptakan birokrasi yang bersih. Tujuan pertama adalah untuk menciptakan birokrasi yang bersih, artinya bebas dari korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Yang kedua ada menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif. Tujuan kedua adalah untuk menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Contohnya seperti proses pengurusan administrasi yang lebih praktif, bersih dari pungutan liar atau pungli, dan tidak berbelit-belit. Yang ketiga, menciptakan birokrasi yang transparan. Tujuan good governance adalah yang ketiga, yaitu untuk menciptakan birokrasi yang transparan dengan tetap melindungi berbagai informasi yang sifatnya rahasia. Yang keempat, membangun birokrasi yang melayani masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk melayani segala kebutuhan masyarakat sebaik-baiknya, seperti memberi akses yang mudah bagi semua masyarakat dan sebagainya. Dengan begitu,
pelayanan masyarakat dapat dilakukan dengan prima dan cepat. Yang kelima, mewujudkan birokrasi yang akuntabel. Terakhir adalah mewujudkan birokrasi yang akuntabel atau bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukan. Ini berarti pemerintah akan bekerja keras untuk menjalankan setiap kebijakan atau program. Jika kemudian terjadi kesalahan, pemerintah tidak akan mencari kambing hitam. Kemudian ada manfaat good governance. Implementasi good governance merupakan salah satu kunci sukses untuk mewujudkan tujuan organisasi. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari good governance adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses yang efisien. Good governance akan mendukung konsistensi proses dalam suatu organisasi. Hal tersebut akan berlangsung terus-menerus sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara keseluruhan. Visibility. Kedua, ada visibilitas kesalahan. Penerapan good governance juga berkaitan erat dengan sistem organisasi yang transparan, sehingga nantinya Dewan Direksi dapat menemukan kesalahan yang mengganggu organisasi secara cepat. Kemudian yang ketiga ada operasional berlangsung lancar. Kolaborasi Dewan Direksi yang kompak akan membuat proses operasional organisasi berlangsung lancar. Prinsip good governance memungkinkan anggota Dewan Direksi saling berinteraksi sebelum mengambil keputusan. Kemudian yang keempat ada reputasi semakin baik. Good governance akan menghasilkan produk dan layanan berkualitas. Hasil positif tersebut membuat kinerja organisasi semakin meningkat, bahkan berpeluang mendominasi pasar. Dengan kata lain, good governance memiliki peran besar dalam memperbaiki reputasi organisasi. Yang kelima ada identifikasi masalah secara jelas. Setiap organisasi pasti menghadapi masalah dalam proses operasional. Namun, masalah tersebut bukanlah penghalang besar jika organisasi telah menerapkan sistem good governance. Masalah yang timbul akan lekas diidentifikasi dan mitigasi risiko dapat segera dilakukan. Kesimpulannya, good governance merupakan pemerintahan yang baik tentang bagaimana suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengolah sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Governance melibatkan berbagai pelaku-pelaku yang berkepentingan atau stakeholder yang pada dasarnya terdiri atas pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat madani. Ketiga pilar tersebut akan menjadi penentu apakah finalisasi kebijakan dapat memberikan arah baru dalam kehidupan publik. Karena tanggung jawab untuk menentukan arah pembangunan di daerah bukan saja tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab semua komponen yang terlibat untuk mewujudkan good governance.